Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini akan saya perlihatkan bagaimana contoh surat formulir PPIH dan TKHI yang harus diupload oleh teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang pertama adalah teman-teman sudah mendaftar dan memilih jenis tenaga yang teman-teman ingin daftar. Kemudian teman-teman baru download file ini ketika teman-teman sudah selesai melakukan pendaftaran. Nah, ini ada kategori PPIH ya yang saya daftar, kemudian ada provinsinya sesuai dengan KTP kita, kemudian kabupaten dan kotanya juga menyesuaikan dengan KTP. Walaupun tempat bekerjanya itu misalnya di Jakarta, tetapi provinsi dan kabupatennya ini akan diikutkan dengan KTP. Data pribadi ini sudah diisikan langsung otomatis oleh pihak dari rekrutmen, yaitu ada nomor KTP, nama, tempat tanggal lahir, status, alamat, kode pos, dan juga fotonya nanti juga akan otomatis. Kemudian ada kode pos ya, kemudian ada nomor HP, email, provinsi, kabupaten, kota, data ijazah, apakah teman-teman mempunyai ijazah D3, S1, S2, sampai S3, dan juga profesi ya. Itu akan dikeluarkan juga otomatis oleh dari pihak rekrutmen. Jadi kita tidak menulis apapun itu. Kemudian juga ada pendidikan sesuai dengan minat tugas. Kemudian ada sertifikat kegawai daruratan ketika teman-teman punya ya. Jadi masukin apapun itu walaupun sudah expired, kemudian sudah lama sekali gitu ya, itu masukin aja, siapa tahu memang rezekinya teman-teman. Kemudian SK petugas juga ketika teman-teman punya, masukin aja teman-teman walaupun sudah sangat lama. Kemudian ada pekerjaan sekarang, teman-teman juga harus perhatikan ada status kepegawaian, NIP, masa kerja, jenis satuan, unit kerja, bagian, mulai tugas, alamat. Nah, ini semua juga sudah diisikan ketika kita mendaftar dari rekrutmen ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah NIP-nya bisa diisikan dengan tanda strip. Kemudian ada tanda tangan atasan langsung, pimpinan instansi, dan pemohon. Nah, untuk pimpinan instansi dan atasan langsung bisa ditanyakan ke pihak pekerjaan masing-masing ya, apakah yang berhak tanda tangan itu kepala ruang atau seperti apa. Dan kemudian untuk CPNS, PNS juga ditanyakan apakah sampai ke Dinkes provinsi atau bagaimana. Nah, karena kebijakannya masing-masing itu kan berbeda-beda. Surat keterangan kerja yang bertanda tangan di bawah ini ada nama, NIP, jabatan, instansi, nomor registrasi, unit kerja. Nah, ini juga diisikan oleh dari instansi tempat kita bekerja. Jangan lupa untuk nomor suratnya juga diisi. Nah, perlu diperhatikan juga ada tulis manual. Tulis manual di sini harus ditulis dengan tangan ya. Untuk yang lain dapat ditulis dengan ketikan, tetapi yang ada tulis manual ini harus dengan tangan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah keterangan cetak formulir ini pada kertas berkop instansi. Di bawah pimpinan instansi ada tulisan seperti itu. Jadi diharuskan teman-teman untuk memprintnya, dan di atas tanda tangannya itu harus sudah diedit dengan kops instansi kita bekerja masing-masing. Kemudian ada surat izin instansi, ada nomor suratnya, ada yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, jabatan, instansi, dan lain-lain. Kemudian ada tulisan memberikan izin. Nah, surat ini juga ditandatangani oleh pimpinan instansi dan atasan langsung, sehingga perlu ditanyakan sekali lagi ke tempat instansi kita bekerja, apakah perlu sampai ke direktur utama ataukah hanya ke kepala ruang atau bagaimana, ataupun sampai ke Dinkes provinsi atau bagaimana.
Kemudian ada keterangan cetak formulir ini pada kertas berkopi instansi. Ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman, bahwa semua surat ini ada yang harus dicetak dengan kopi instansi, ada yang tidak. Untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak juga sudah diisikan oleh dari sananya, ada nama, nomor registrasi, jabatan, unit kerja, kemudian ada jenis tenaga. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak terlibat dalam proses hukum, sanggup mengikuti seluruh proses rekrutmen, bekerja secara teamwork, menjaga nama baik integritas pusat kesehatan haji, dan juga bukan perokok. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ada coret yang tidak perlu. Untuk tulisan merokok dan tidak merokok tadi ya, untuk teman-teman jangan lupa dicoret ataupun dipilih salah satu. Kemudian ada surat izin suami yang bertanda tangan di bawah ini, nama, jabatan, pangkat, unit kerja. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan izin dari suami. Nah, apabila teman-teman yang berangkat itu adalah suami, surat izin suaminya tinggal diganti surat izin istri. Kemudian juga apabila belum menikah bisa diganti surat izin wali. Nah, diedit aja teman-teman sesuai dengan teman-teman itu apakah sudah menikah atau belum. Tentunya apabila melanggar ada pernyataan di mana bisa dibatalkan, dipulangkan, mengganti seluruh biaya, dan dikenakan sanksi administrasi. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ya ketika tanda tangan ini, syarat-syaratnya yang diperlukan apa saja. Sekian video dari saya, semoga teman-teman paham ya. Ketika ada yang ditanyakan bisa di kolom chat, nanti akan saya balas persatu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.